Oke guys, kita nggak usah babi-bu lagi, kita langsung aja ya. Yang sebelah kiri code-nya, yang sebelah kanan yang sebelah kiri code-nya, yang sebelah kanan tuh previewnya. Jadi misalnya lu ketika lu lagi develop sebuah React application gitu kan, ketika lu lagi develop baik komponennya maupun page-nya, seringkali komponen itu dibangun berdasarkan komponen-komponen lainnya. Atau misalnya suatu page umumnya pasti dibangun berdasarkan komponen-komponen lainnya gitu kan. Nah, eh, contohnya ini kan baru apa namanya, baru title lah gitu ya, business dashboard gitu. Kemudian lu mulai nih menambahkan komponen berikutnya gitu kan, mulai menambahkan komponen berikutnya gitu. Misalnya ini gua hapus dulu, terus kemudian lu bikin lagi komponen baru gitu kan. Ini gua udah bikin sampel apa namanya, gua udah bikin sampel komponen. Terus kemudian code-nya berkembang gitu kan. Nambah lagi komponennya, nambah terus komponennya gitu kan. Nah, ini sebentaran nih, kalau gini caranya, ini uh, importnya akan jadi numpuk gitu kan, akan jadi numpuk, dan seringkali komponen ini dipanggil berulang-ulang gitu. Terus kemudian lu lupa nih ya kan, lu lupa lu taruh di mana tuh komponennya ya kan, lu browsing lagi gitu. Nah, ini ada satu tips dari gua. Jadi kita jangan bikin seperti ini cara importnya. Nah, biasanya nih, saya kita gue masuk ke sini ya, gue masuk ke sini, ini kan gue udah bikin folder tutorial. Nah, di dalam folder tutorial ini, gue bikin new file namanya index.csx. Kemudian gue bikin sebuah constant, uh, let's say sample ini. Terus kemudian, nah importnya itu gue masukin di sini importnya. Oke. Nah, dan biasanya ini gue bikin nggak seperti ini. Gue bikin ini relatif terhadap path-nya. Gue bikin relatif terhadap path-nya. Terus kita ekspor. Atau kita bisa juga pakai export default. Export default. Nah, kita bisa seperti ini. Nah, di sininya kita jangan panggil seperti ini. Jadi kita langsung panggil seperti ini. Di sini bisa bilang sampel. Nah, ini biar kita nggak ragu, biar nggak ambigu. Ini kita bisa namakan apapun namanya. Misalnya di sini kita mau bilang S1, S2, S3, atau apapun penamaannya lah gitu ya. S2 sama dengan sample 1. Ini kita juga bisa bikin seperti ini, sample 2. Ini example itu kita ambil dari sampel 3. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini kita ekspor ya kan, kita ekspor ini. Nah, karena ada komponen kita ya kan, bundle. Nah, sampel kita tinggal bilang nih di sini nih, sampel S1 ini apa namanya ya, sampel S1, sampel 2. Jadi kita pakai dot notation. Sample dot example. Gitu guys. Jadi kita cukup satu import doang nih, kita langsung import semuanya. Nah, begitu juga dengan ini. Misalnya lu pakai UI library gitu ya. Misalkan kalau gue biasanya tuh pakai MIUI gitu kan, pakai MIUI. Ini biasanya ngembangnya jadi banyak banget nih biasanya ya kan. Lu bisa import button di sini, lu bisa import text field ya kan. Terus kemudian anything lah, menu item gitu kan, menu menu item. Nah, terus sometimes lu juga lupa gitu kan, ini kalau di MIUI namanya apa ya, menu item gitu kan. Nah, ini juga biasanya gue nggak bikin seperti ini. Jadi
kecuali TextFlow ya, jadi TextFlow gue jarang pakai, saya bukan jarang pakai, gue pisahkan misalnya. Nah ini biasanya gue nggak seperti ini bikinnya. Jadi gue punya komponen, ada UI. Nah ini gue bikin tutorial. Oh ini gue bikin folder baru deh, new folder, sampel. Ini gue pindah ke sini semua. Terus gue bikin tutorial. Ini UI. Di sini gue bikin index. Nah, constant UI sama dengan export UI. Oke, ini nggak ada yang berubah. Dia berubah kan ya, jadi tutorial sampel. Nah, di sini kita tinggal import, ya kan? Nah, jadi kita tinggal import satu doang nih, satu line code doang. Nah, terus nah jadi kalau misalkan ini kita cek reference ya, dia masuk sini nih, import bla 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 bla. Kita bikin variabel untuk nampung semua import ini, sebenarnya kita export default. Nah, di sini kan dia jadi nggak tahu nih si stack itu apa gitu kan, karena kita nggak import stack. Nah, di sini kita tinggal bikin seperti ini, UI stack, UI typography. Nah, tips berikutnya lagi adalah, ini gue agak kesel sebenarnya kalau misalkan ngetik typography karena panjang menurut gue. Nah, ini bisa kita persimpel jadi begini, UI text. Nah, oke, jadi kalau misalkan ini dia nggak bisa auto format ke bawah ya, kurang banyak. Nah, jadi ini kita bisa bikin seperti ini, UI text. Gitu. Kira-kira itu tips dari gue. Mudah-mudahan ngebantu ketika lagi proses development. Oh, satu lagi. Nanti si import ini nih tinggal dibikinkan snippetnya. Ini contoh gue bikin snippetnya ya. Configure snippet untuk JavaScript React. Nah, jadi karena gue udah bikin ya, gue udah bikin import, gue bikin baru deh. Gue bikin baru UI2 import UI2 import UI from. Oke, jadi ini yang kita tambahin snippet barunya. Nah, sehingga waktu lu misalkan buka new page baru gitu ya, lu misalkan buka new page baru, atau let's say assume ini adalah komponen apa, page baru atau komponen baru, lu tinggal import UI2. Nah, nggak perlu ngafalin lagi lu mau import apa. Nah, ketika lu lupa nih, wah, typography apa ya gitu kan. Nah, lu tinggal buka di sini nih, bisa langsung cek di sini. Gitu. Langsung dibikin snippetnya. Sama ini juga kayak gini, lu bikin snippetnya. Nah, buat gambaran, gua punya namanya GIPUI. Nah, ini kan gue punya banyak nih. Ada kayak social login, time switcher. Ini kan komponen-komponen yang gue bikin gitu kan. Small button, modal. Nah, di indeksnya, jadi GIPUI index. Nah, packer kadang-kadang juga masukin di sini gitu. Nah, jadi gue punya UI ini dari material UI, dan ini adalah elemen-elemen atau komponen-komponen yang gue bikin sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita mau panggil nih, ini gue sedikit demo terakhir ya. Kita misalkan gue mau bikin nih, gue tinggal import UI, in UI, oke, dia double, oke, kebetulan karena sama, jadi dia nggak ada masalah. Sekarang gue mau lihat nih, mana tadi ya, gue mau lihat misalnya
back icon. Nah, ini back ini sering banget gue pakai, dan umumnya kita sering kali import ini kalau misalkan backnya di luar layout ya, kan ada layout yang di dalam apa, ada back yang di dalam layout, ada back yang di luar layout. Jadi gue tinggal bilang UI back, jadi backnya seperti itu. Nah, ini title itu dia konstan, jadi kalau misalnya kita cek, kita bisa follow gitu kan ya, kita bisa follow prop no text, prop title. Jadi kita bisa bilang di sini title sama dengan back, jadi back di sini. Kira-kira itu sedikit tips dari gue mengenai import. Jadi harusnya import itu jauh lebih clean daripada sebelumnya. Thank you for watching.